KKA. Nah, setelah memilih subtopik, Anda diskusikan untuk menentukan masalah apa yang akan diteliti di lapangan. Terus? Jadi nggak konservasinya, Kak? Jadilah jam 3 sore mungkin kita kembangkan. Oleh sebab itulah makanya kita harus observasi dulu. Karena Gunung Leuser itu cukup luas gitu kan. Kan daerah perbatasannya itu antara Langkat sampai dengan Aceh. Kayaknya ke Bogor aja deh. Kita bisa lihat fauna mana yang selamat, fauna mana yang hilang, ya kan? Apa yang mau kita cari di sana? Cari dulu ada kerusakan hutannya. Ya, kita harus kumpulin teman-teman yang lain lah. Kita kumpulin ya. Oke. Sini ayo punya berbagai macam gambar. Contohnya aja ini kan nih, kebakaran hutan, Iya. ya kan? Kan sama tuh sama gambar yang di situ, Iya. kebakaran hutan. Menurut kalian, kira-kira kerusakan hutan itu penyebabnya apa aja? Terus dampaknya? Gini, kalau dari yang kuliah sih, yang aku tahu, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor manusia. Kayak ini ya, illegal logging Iya, gitu ya, illegal logging. illegal logging. Terus ada juga karena faktor alam. Iya, alam. Faktor alam contohnya banjir, ini illegal logging. Ini Nah, ini kalau kebakaran. menurut Winda nih ya, kalau penyebab faktor alam ini, penyebabnya itu antara lain pertama letusan gunung berapi. Nah, kebakaran kalau hutan dari sama. faktor manusianya itu sendiri, penyebabnya itu pertama karena illegal logging, kemudian perambahan hutan secara besar-besaran. Mungkin ada gambarnya. Ada ini bisa hilangnya biodiversitas loh, seperti gambar Oh, ini ini. kan keragaman kan. Iya. Menurut kalian gimana ya caranya kita minimalkan dampaknya itu? Oh, tadi itu kan ada dua faktor, ada faktor alam dan ada faktor manusia. Nah, kalau faktor alam mungkin itu tidak bisa kita minimalkan ya. Tapi kalau faktor manusia itu mungkin bisa kita minimalkan dengan cara mungkin bisa kita minta bantuan polisi hutan atau apa kek. Mungkin ada Nah, teman-teman. tadi kata Friska ngandarin polisi, menurut Wahyu itu masih kurang. Bagus, alamnya sendiri kita perbaiki. Caranya dengan menanam 1000 pohon. kayaknya nggak zaman lagi lah sama 1000 pohon. Nah, itu lebih cocok untuk kita, apalagi mahasiswa Unimed ya kan. Lebih Iya. cocok menanam 1 juta pohon. Nah, cuman Cari ide yang berbeda kita. bagus kan? Kemarin aku lihat berita di televisi. Beritanya itu mengenai kerusakan hutan di Bahoro loh. Dampaknya apa ya bagi kehidupan? Tadi aku baru baca loh. Ya. Kerusakan hutan ya itu bisa menyebabkan banjir. Nah, yang kedua punahnya komunitas. Dan yang ketiga bisa menyebabkan longsor. Gimana ya proses terjadinya longsor itu? Ya, untuk itu coba kita lihat dulu. Sekarang kita mau lihat gimana terjadinya longsor. Bisa tolong Ariel? Bisa. Ini kita ibaratkan sebagai hujan yang sangat lebat. Nah, ya, ketika air hujan itu turun, terus kita ibaratkan adalah air hujan yang turun sangat deras di suatu lereng bukit. Cukup. Coba Wan. Bebe, Sama, coba. pada jatuh ya tanahnya? Iya, beda kan? Iya, kalau di sini dia tanahnya pada luntur semua ya, ibaratnya pada longsor gitu. Sedangkan kalau yang sini kan hanya sedikit tanahnya, karena mungkin dari faktor akar itu ya yang bisa menyebabkan tanah itu bisa tertahan gitu ya. Iya, benar Wan. Nah, itulah salah satu dampak dari kerusakan hutan. Nah, kalau lereng gunung yang ditumbuhi oleh tumbuhan dan pepohonan yang banyak ya, maka jika ada curah hujan yang turun, tanahnya tidak banyak yang terkikis, Iya. ya kan? Tapi sebaliknya, kalau lereng yang hanya ditumbuhi oleh sedikit pohon, maka tanah yang terkikis lebih Banyak banyak. ya. Berarti penting banget nih bagi kita untuk menjaga kelestarian hutan. Gimana nanti kita ambil sampel tanah hutan untuk mengetahui isi kandungannya? Gimana sih? Terus sampel tanahnya mau di gimana? Nah, kita analisis. Kita hitung masih debunya, pasir, kandungan tanah liat, dan kandungan lainnya. Gimana? Dan subur. Nah, itu yuk kita analisis. Kalau hutan rusak, bagaimana cara kita mengetahui flora mana yang hilang dan flora mana yang selamat? Pertanyaan bagus itu. Tapi bagaimana kalau sebelumnya kita ke petugas posko dulu? Sebelum untuk kita ambil koleksi, kita jadikan herbarium. Ide kamu bagus juga. Nanti kita tanya dulu petugas poskonya, karena petugas poskonya pasti sudah tahu tentang keberadaan flora yang ada di sana.
Aku dengar banyak loh mamalia lari menghindari hutan. Iya, reptil juga. Kalau serangga gimana? Nah, itu dia. Kalau menurut aku sih, serangga juga pasti banyak yang mati. Buktinya sekarang jumlah artropodnya kan berkurang kelimpahannya. Nah, kalau gitu gimana kalau kita identifikasi spesies-spesies yang ada? Kemudian nanti kita bisa laporkan pada posko hutan lindung yang ada di sana. Mon, udah dapat belum web tentang kerusakan hutan? Sudah nih, namanya YEL. Oh, Yayasan Ekosistem Lestari itu ya? Ya, betul. Oh, semalam aku browsing juga loh. Aku dapat foto-foto mengenai pendidikan lingkungan. Pak, ketika terjadi banjir hutan ini, apakah ada jadi perubahan permukaan tanah? Oh ya, itu ada beberapa tanah yang hanyut, beberapa kubik. Itu tanah humus yang sangat subur sekali. Kalau tumbuh-tumbuhan Pak, ikut terhanyut juga? Iya, terutama herba, semak, kalau pohon masih bertahan. Bagaimana dengan mamalia, Pak? Ya, banyak siklus bermunculan. Permukaan lalu tersapu oleh air, hewan kecil seperti serangga, tak terhitung seperti mungkin berpindah tempat mencari perlindungan.